Pak Saifullah, kita saat ini hanya punya undang-undang ITE terkait dengan data pribadi yang digunakan di berbagai tempat. Kemudian kita belum punya undang-undang pelindungan data pribadi. Masih rancangan undang-undang. Saya ingat 2019 janjinya adalah dari pemerintah dan DPR akan menyelesaikan September 2019, tapi saat ini sudah September 2021 belum selesai juga. Apa masalahnya sih? Kami membuat rancangan undang-undang itu harus betul-betul detail. Yang pertama, menyangkut hak dan kewajiban, hak pemilik dan kewajiban pengguna. Itu penting. Dan itu tidak hanya dalam negara Indonesia, tapi lintas negara, tidak bisa dibatasi oleh geografis. Jadi misalnya Facebook atau Instagram membocorkan data-data kita bisa menuntutnya di depan hukum. Yang kedua, sanksi. Kami tidak menginginkan sanksi itu ada turunan di bawah undang-undang PDP itu nanti. Oke. Misalnya, seseorang dihukum 5 tahun atau bayar denda 1 miliar. Ya ditulis di situ. Oke, ini sanksi itu maksudnya untuk siapa saja kalau di bawah undang-undang PDP ini? Ya, sih pengguna data. Pengguna data? Ya, termasuk yang bocorkannya kan. Aha. Nah, itu lembaga yang mengumpulkan datanya seperti apa? Bagaimana? Apanya? Lembaga yang memiliki data masyarakat itu yang kemudian rentan dan dicuri oleh orang karena kerentanan ini, adakah dibahas dalam PDP? Kita ini sedang membangun data center, pusat data, dan itu kerjasama dengan Prancis ya. Dan letaknya sudah ada, yaitu di Cikarang. Sekarang sedang dibangun untuk data center itu. Nah, oleh karena itu, siapa yang mengawasi data center itu nantinya? Ada perbedaan pandangan antara pemerintah dengan DPR. Pandangan pemerintah cukup di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sedangkan DPR menghendaki pengawasnya itu di bawah Presiden. Jadi dia bertanggung jawab kepada Presiden. Sehingga jika dilakukan pengusutan terhadap kebocoran data itu, maka Presiden bisa memerintahkan langsung kepada Kapolri atau kepada Kejaksaan atau penegak hukum yang ditunjuk untuk itu untuk melaksanakan pemeriksaan. Oke. Berbeda dengan kalau di bawah Kementerian Komunikasi Informatika, itu untuk menyusun lembaga itu saja biasanya membutuhkan 2 tahun. Oke, jadi buntunya masih di situ? Buntunya masih di situ. Kira-kira kapan kita, mengingat ini kan krusial sekali, apalagi sebentar lagi data vaksinasi itu kan akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh semua masyarakat Indonesia. Kira-kira kapan masyarakat Indonesia bisa melihat wujud undang-undang PDP itu? Kita akan fokus membahasnya di Komisi Sinyering nanti pada hari Selasa dan Rabu. Hari Selasa dan Rabu ini ya? Ya, dan Rabu ini. Oke. Ini kan sudah sangat urgent. Jangan sampai nanti kemudian Presiden berpikir untuk menerbitkan Perpu. Ya. Nah, oleh karena itu kita mengajak pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk bersama-sama bertekad bulat untuk menyelesaikan undang-undang ini. Oke. Sebab di negara-negara sahabat kita yang lain, Malaysia dan Singapura itu sudah memilikinya. Ya. Tapi kita ingin tim pengawas itu seperti di Eropa. Langsung di bawah Presiden gitu ya? Langsung Presiden. Oke. Pak Alfon, saya mau tanya. Anda sebagai ahli di bidang keamanan IT, Anda melihat undang-undang yang ada saat ini, apapun yang kita punya, belum ada undang-undang perlindungan data pribadi, kurangnya di mana untuk benar-benar melindungi data masyarakat? Secara umum, undang-undang yang ada bisa digunakan jika ada kasus. Memang sudah digunakan, tetapi memang tidak ada yang secara khusus yang menunjuk ini. Jadi undang-undang PDP ini sangat penting. Pentingnya di mana decision maker akan bertanggung jawab terhadap kebocoran data. Ya. Kalau saat ini, misalnya orang IT minta budget ke decision maker, Pak minta budget nih berapa, 500 juta. Untuk ngapain? Ngamanin data. Untuk apa? Nggak kelihatan wujudnya kan? Oke. Dia akan cenderung menolak. Tetapi kalau ada sanksi yang keras, decision maker mikir-mikir,
Pak, kalau misalnya data bocor, Bapak bisa berurusan dengan polisi, bisa penjara loh. Ya, Nah, ini kebalik, malah decision maker yang nanti akan, amatkan datanya, budgetnya berapa aku bayar, gitu loh. oke. Oke, jadi lembaganya diwajibkan untuk betul-betul menjaga data masyarakat begitu ya? Betul, kita harapkan ada ketentuan itu, sehingga ada enforcement yang kuat dari decision maker dan manajemen. Oke, Pak Saifullah sebentar. Kalau kemudian tadi disampaikan oleh Pak Alfons, krusialnya adalah untuk lembaganya menjaga keamanan data masyarakat, kira-kira akan jadi poin ekstra tidak di Undang-Undang PDP? Ya, pasti itu menjadi poin ekstra dalam politik legislasi di DPR. Oke. Oke, Pak Anton terakhir untuk Anda, kalau kemudian nanti Undang-Undang PDP ini bisa dikebut, kira-kira apa yang bisa disampaikan oleh BSSN mengenai perlindungan data pribadi masyarakat? Ya, tentunya ini kan kita berada pada fase di mana transformasi digital ini berjalan gitu ya. Jadi regulasinya kita bangun, tetapi budayanya harus kita bangun juga. Dalam kasus, ini saya jelaskan ya supaya kita paham semua. Dalam Singkat kasus, saja, Pak Anton. ya, dalam kasus NIK Presiden gitu kan, NIK itu menjadi salah satu kredensial untuk memastikan hubungan antara orang gitu dalam suatu sistem. Tetapi NIK itu sebetulnya tidak perlu ditampilkan di dalam Itu dia. kartu vaksin. Ya. Karena kartu vaksin kan memang disampaikan untuk Iya, dilihat. betul. Itu transformasi digital yang kita belum sepenuhnya memahami gitu ya, sehingga mau regulasinya tinggi, mau teknologinya tinggi, tapi masyarakatnya, orang yang menjalankan budayanya belum nyampe ke sana, ya akhirnya kartu vaksinnya difotokopi, padahal tinggal pakai aplikasi saja untuk memverifikasi. Itu dia, masyarakat memfotokopi kartu vaksin itu salah, tapi kemudian ada platform yang dibikin oleh pemerintah di mana hanya dengan bermodalkan nama dan nik orang lain kita bisa mengakses kartu vaksinasi orang lain, itu juga harusnya jadi perhatian juga oleh pemerintah. Ya, itu pasti, makanya kemudian kita tata ulang kan, gitu. Kita tata ulang platformnya dengan yang baru sehingga Peduli Lindungi teman-teman bisa cek gitu bahwa sekarang sudah diatur gitu segmentasinya, dan kemudian kita juga minta masyarakat juga untuk memberi masukan apa yang terbaik baik di lapangan maupun dari sisi keamanan dari BSSN. Baik, terima kasih Pak Anton, terima kasih Pak Saifullah Tamliha, terima kasih Pak Alfons sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Singkat tapi bermanfaat semoga mengenai perbincangan tentang data pribadi ini. Kita jumpa lagi lain waktu. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam semuanya. Malam, Assalamualaikum. Saudara